Jajaran legislatif menyoroti penurunan status akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Bovendigul. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul melaksanakan penyusunan soal ujian sekolah untuk jenjang SD dan SMP tahun ajaran 2024-2025. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua. Senang sekali saya Romana Krisya Permase kembali menjumpai Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Kamis 20 Maret 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Kita ke berita pertama. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menyoroti beberapa permasalahan di Rumah Sakit Umum Daerah. Adanya kelompok-kelompok di internal dan kebijakan direktur rumah sakit yang dinilai pilih kasih berdampak pada penurunannya kualitas pelayanan masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menerima berbagai laporan masyarakat bahwa di dalam RSUD terjadi pembentukan kelompok-kelompok yang menyebabkan disharmoni di antara tenaga medis. Selain itu, kebijakan direktur yang pilih kasih dalam pengelolaan sumber daya manusia berdampak langsung pada pelayanan kesehatan yang tidak optimal. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRK Bovendigul, Oral Brunner Leleng. Menurutnya, perbaikan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh direktur rumah sakit langsung diimplementasikan tanpa ada kendala. Namun pihak DPRK menilai bahwa ada kelompok tertentu yang membuat pelayanan menjadi tidak maksimal. DPRK juga mendapati laporan bahwa ada kesan pilih kasih dalam kebijakan yang diterapkan oleh direktur. Hal ini jelas menjadi persoalan karena rumah sakit harus melayani semua dengan adil, tanpa ada perbedaan perlakuan antar pegawai. Sebenarnya kalau bicara pelayanan kapanpun diperintahkan oleh direktur pasti sudah berjalan. Menjadi persoalan di rumah sakit kita itu terjadinya kelompok-kelompok. Jadi ada kelompok yang di sebelah, ada kelompok ini, itu yang membuat pelayanan yang kurang baik. Oleh karena itu kami minta kepada direktur diperlakukanlah sama. Di rumah sakit itu tidak ada kelompok. Kalaupun ada sesuatu ya kita semua bersama-sama di dalam. Apalagi kemarin ada penyampaian dari masyarakat, penyampaian juga dari orang-orang yang ada di dalam. Rumah sakit itu kebijakan direktur itu banyak pilih kasih. Ini menjadi persoalan. Tidak boleh, rumah sakit itu tidak ada indikasi untuk pilih-pilih kasih di situ. Semua sama, mereka melakukan tugas yang sama, tanggung jawab yang sama. Jangan main-main. Kalau apabila salah satu pegawai rumah sakit kecewa dengan kebijakan, pasti akan imbas pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan di dalam. Permasalahan internal yang terjadi di RSUD Bovendigul berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien. Ketidakseragaman keputusan antar pimpinan atau pegawai dapat mengganggu kelancaran operasional rumah sakit, terutama dalam pelaksanaan tugas medis yang sangat krusial. Kebijakan yang tidak disepakati bersama, terutama oleh dokter-dokter yang ada, sangat berisiko, apalagi dalam situasi-situasi darurat seperti saat tindakan operasi pasien. Kunci utama untuk meningkatkan kualitas rumah sakit terletak pada peran seorang direktur yang mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Berdasarkan penilaian DPRK, kepemimpinan Direktur RSUD Bovendigul saat ini perlu dilakukan perubahan. Direktur rumah sakit harus benar-benar mementingkan kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan pribadi. Kepemimpinan yang baik dari seorang direktur akan mendorong pegawai dan dokter untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Selain itu, Bapak Mama, jajaran legislatif juga menyoroti penurunan status akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Bovendigul.
Penurunan status ini dikhawatirkan ikut mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Rumah sakit merupakan fasilitas vital yang harus tetap beroperasi dengan kapasitas penuh untuk memberikan layanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Penurunan status RSUD bisa berdampak pada berkurangnya tenaga medis, fasilitas kesehatan, hingga layanan yang diberikan kepada masyarakat. Wakil Ketua 1 DPRK Boven Digul Oral Brunner Lelek menjelaskan pihaknya baru saja menerima surat dari Kementerian Kesehatan mengenai penurunan status tersebut. Penurunan status ini menjadi indikasi tidak maksimalnya RSUD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menimbulkan kekecewaan semua pihak karena beberapa waktu sebelumnya akreditasi RSUD menunjukkan peningkatan. Diakui Oral, tahun lalu memang ada perbaikan yang signifikan, namun kini kenyataannya status rumah sakit ini malah turun. Hal ini terindikasi manajemen rumah sakit, khususnya di bawah kepemimpinan direktur saat ini, belum mampu mengakomodir fasilitas dan perbaikan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas layanan. Sekaligus kami kemarin juga berbicara soal status rumah sakit. Ternyata kemarin dapat surat dari kementerian, status rumah sakit kita itu bukan naik, tetapi turun. Nah, ini ada persoalan. Berarti selama ini yang dilakukan di rumah sakit itu oleh direktur tidak mampu untuk mengakomodir fasilitas-fasilitas yang menunjang agar rumah sakit kita itu naik kelas. Kalau tahun-tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya itu sudah agak baik, ya. Kami masih pada standarnya, tinggal menunggu. Tapi sekarang ini malah turun. Oleh karena itu kami desak kepada direktur untuk melakukan pembenahan kembali di rumah sakit. Sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah, salah satunya membayarkan jaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS secara tertib. Bahkan jika diakumulasikan, dana anggaran BPJS yang disalurkan melalui Dinas Kesehatan terbilang fantastis. Namun sayang, hal ini tidak disambut baik pihak RSUD dengan memberikan pelayanan terbaik. Ini tercermin dari turunnya status rumah sakit yang dinilai masih jauh dari harapan. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui BPJS sudah cukup besar dan seharusnya bisa dimaksimalkan. Pihak legislatif melihat banyak kekurangan dalam pelaksanaan pelayanan medis yang tidak sesuai dengan ekspektasi. DPRK kini mendesak manajemen rumah sakit untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara Renong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi.
Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul melaksanakan penyusunan soal ujian sekolah untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tahun ajaran 2024-2025. Penyusunan soal UAS dilakukan berdasarkan kualifikasi dengan standar pendidikan nasional dan kurikulum yang berlaku. Kegiatan penyusunan soal ujian sekolah dilaksanakan di Aula SMP Negeri 2 Tanah Merah yang dihadiri oleh para pengawas sekolah, kepala sekolah, serta guru-guru dari berbagai satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Bovendigul. Penyusunan soal ujian ini melibatkan tenaga pendidik yang kompeten dan berpengalaman dalam bidangnya masing-masing. Penyusunan soal ujian dilakukan sebagai langkah kesiapan dalam pelaksanaan ujian sekolah di daerah. Meskipun terdapat wacana bahwa soal ujian akan disusun oleh pemerintah pusat dan dikirim ke daerah, namun hingga saat ini belum ada petunjuk teknis terkait kebijakan tersebut. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul mengambil inisiatif untuk menyusun soal lebih awal agar pelaksanaan ujian dapat berjalan dengan lancar dan sesuai jadwal. Ya, kita hari ini bersyukur ada penyusunan soal untuk tingkat SD maupun SMP. Hari ini kita kumpul untuk menyusun soal sehingga nanti pada saat pelaksanaan ujian nanti ya, kita sudah siap. Memang ada wacana bahwa soal itu akan dikirim dari pusat atau disusun langsung dari pusat lalu dikirim ke daerah-daerah, tapi sampai hari ini kita belum ada petunjuk teknik atau petunjuk juknis tentang itu, sehingga kita daripada menunggu, kita lebih awal menyusun sehingga pada saat nanti pelaksanaan ujian nanti ya, kita tidak mengalami kesulitan. Sehingga hari ini kami dari Dinas Pendidikan melaksanakan kegiatan penyusunan soal bagi tingkat SD dan SMP. Penyusunan soal ujian merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah dan berupaya agar soal ujian yang disusun bisa mengukur kompetensi peserta didik secara objektif dengan mencerminkan standar pendidikan yang telah ditetapkan. Melalui penyusunan soal ini diharapkan mutu pendidikan di Kabupaten Bovendigul semakin meningkat dan pelaksanaan ujian sekolah bisa dilakukan secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul terus berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan serta mendukung proses pembelajaran yang lebih berkualitas bagi seluruh anak didik di daerah ini. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul melaksanakan penyusunan soal berdasarkan 2 kategori menggunakan kurikulum yang diterapkan di masing-masing sekolah. Hal ini untuk memastikan kualitas soal yang sesuai standar pendidikan dan relevan dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah-sekolah. Penyusunan soal ujian terbagi menjadi 2 kategori berdasarkan kurikulum yang digunakan di masing-masing sekolah, yaitu kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebijakan pendidikan yang berlaku dan memastikan setiap peserta didik mendapatkan soal ujian sesuai dengan kurikulum yang didapatkan di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul, Moses Wandenggi, menyatakan dalam penyusunan soal ini pihaknya melibatkan guru dari jenjang SD dan SMP. Jumlah guru yang terlibat dalam penyusunan soal ujian sebanyak 18 guru SMP dan 36 guru SD. Selain itu, terkait penerapan kurikulum Merdeka sebanyak 24 sekolah dasar dan kurikulum 2013 sebanyak 13 sekolah menengah pertama di Kabupaten Bovendigul akan mengadopsi kurikulum ini dalam ujian sekolah tahun ajaran 2024-2025. Ada sekitar kalau untuk SMP sendiri itu ada 18. Ya, SMP ada 18. Sedangkan SD itu ada 36. Dan
itu terdiri dari beberapa kegiatan. Ada yang SMP yang ikut untuk menyusun soal pakai kurikulum Merdeka Belajar, tapi ada juga yang mengikuti kegiatan ini untuk soal kurikulum 13. Dan bagi beberapa SD yang nanti mengikuti kurikulum belajar itu, Merdeka Belajar itu seluruhnya itu ada 24 seluruhnya. Sedangkan SMP tadi saya bilang ada 13, dan itu mereka akan melakukan penyusunan soal ujian menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Keterlibatan guru-guru SD dan SMP dalam penyusunan soal dikarenakan mereka yang paling memahami karakteristik serta kebutuhan belajar siswa. Dengan demikian, soal yang dihasilkan akan lebih berkualitas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Adanya keterlibatan tenaga pendidik dalam penyusunan soal ujian diharapkan kualitas soal lebih terjamin dan mampu mengukur kompetensi siswa sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Bapak Saudara dong semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dinas Kesehatan Boven Digul melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi pencegahan pengendalian penyakit di seluruh wilayah Kabupaten Boven Digul. Dinas Kesehatan Boven Digul melaksanakan rapat koordinasi, advokasi, dan sosialisasi pencegahan pengendalian penyakit yang dipusatkan di Aula Gereja Rehobot Ayarop, Tanah Merah. Ketua Panitia Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Taufik Irmansyah mengatakan, pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi menjadi tantangan terbesar dalam tatanan pelayanan kesehatan, karena infeksi dapat meningkatkan kesakitan dan kematian, serta biaya kesehatan disebabkan terjadi penambahan waktu pengobatan dan perawatan. Pentingnya melihat permasalahan ini sehingga keselamatan pasien kini diangkat menjadi salah satu pembahasan internasional
dalam forum World Health Organization atau WHO. WHO telah mengeluarkan strategi regional tahun 2016-2025 tentang keselamatan pasien yang meliputi 5 objek strategi, di mana salah satunya adalah pencegahan dan pengendalian infeksi akibat layanan kesehatan. Menyadari pentingnya permasalahan ini, maka keselamatan daripada pasien yang kemudian diangkat menjadi salah satu pokok bahasan dalam pertemuan-pertemuan internasional, yang salah satunya dari WHO yang telah mengeluarkan strategi nasional dari tahun 2016 sampai dengan 2025 adalah di mana salah satunya adalah pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi akibat layanan kesehatan. Di mana pada saat ini kemajuan teknologi transportasi dapat membuat mobilitas manusia, hewan maupun barang menjadi sangat tinggi dan cepat, di mana kondisi tersebut berpengaruh terhadap resiko penularan penyakit. Di mana pada saat ancaman-ancaman munculnya kejadian-kejadian luar biasa atau istilah yang sering kita dengar dengan KLB, itu muncul dengan meningkatnya suatu kejadian kesakitan atau kematian yang melebihi keadaan biasanya. Kondisi ini akan mempengaruhi pola dan jenis penyakit potensial yang bersifat kejadian luar biasa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di era kemajuan transportasi saat ini membuat mobilitas manusia, hewan maupun barang menjadi sangat tinggi dan cepat, sehingga seringkali menyebabkan resiko penularan penyakit secara global. Di samping itu, ancaman munculnya penyakit baru juga menjadi tantangan global yang harus siap untuk dilakukan antisipasi pencegahan dan penanggulangannya. Selain itu, perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global ikut mempengaruhi pola dan jenis penyakit potensial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya seperti malaria, demam berdarah, penyakit PD3I, maupun penyakit new emerging. Penguatan pencegahan dan pengendalian penyakit terus ditingkatkan untuk memastikan tidak terjadinya peningkatan kasus maupun penyebaran penyakit tertentu. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, guk bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Remanak Lisha Bermasih mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kamu ada karena saya ada. Saya Remanak Lisha Bermasih mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.